ketika kita diamanahkan, apa yang bisa kita berikan buat orang lain. Tapi jangan pernah pikirkan apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Tabi pun, kita berjumpa lagi dalam Selusur Budaya Lampung Mencatat. Untuk episode kali ini sungguh spesial bagi saya. Karena hari ini narasumber saya adalah sosok yang tidak saya duga akan menjadi narasumbernya hari ini. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung untuk periode 2020-2024, Bapak Profesor Dr. Satria Bangsawan, SE, MSI. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Izin manggil Abang boleh ya? Boleh. Ya, silakan. Bang Satria ini dulu dosen saya, soalnya. Ya, tapi saya nggak manggil Bapak hari ini, panggil Abang. Sebagai Ketua Dewan Kesenian Lampung, Bang, sebelumnya, secara umum Abang berpandangan tentang kesenian di Lampung itu seperti apa, Bang? Eksistensinya menurut Abang? Sudah baguskah? Sudah masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki? Atau sudah stabil atau gimana? Ya, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung tahun 2020 sampai 2024, bahwa peran dari Dewan Kesenian Lampung ini adalah sebagai katalisator sekaligus mediator untuk para seniman, khususnya seniman yang ada di Lampung. Oleh karenanya, ketika saya diamanahkan, maka saya mencoba mengevaluasi bahwa sebetulnya bagaimana keberadaan dari seniman-seniman yang ada di Lampung ini, dengan harapan ketika kita diamanahkan, maka kita mampu berkontribusi untuk mengangkat derajat dari seniman yang ada di Lampung ini, sehingga kalau sebelumnya mereka barangkali agak kurang bergairah sebagai seniman, untuk menjalankan fungsinya sebagai seniman, maka bagaimana kita mengangkat derajat mereka sehingga mereka semakin berkontribusi kembali terhadap seni-seni yang ada di Lampung ini. Kenapa? Karena sebetulnya seorang seniman adalah seorang entrepreneur di bidang art, di bidang seni. Oleh karenanya, kalau seni itu ditekuni, secara otomatis akan meningkatkan pendapatan mereka, akan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para seniman, sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung sesuai dengan keinginan dari gubernur, yaitu rakyat Lampung berjaya. Maka salah satu komponennya adalah bagaimana menjayakan kesejahteraan dari para seniman. Artinya seniman di Lampung ini sebenarnya belum sejahtera ya, Bang ya? Ya, nggak bisa juga dikatakan demikian. ada juga sih ya. Tetapi, ada juga jadi profesi udah iya, artinya profesi ini kalau kita tekuni secara profesional, tentunya akan meningkatkan pendapatan dari para seniman. Nah, oleh karenanya, kalau kita dalam ilmu marketing kan sebetulnya bagaimana kita menjual apa yang kita miliki sehingga akan dibeli oleh target pasar kita. Siapa target pasarnya? Adalah masyarakat sebetulnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tujuan dari gubernur, yaitu menjadikan Lampung sebagai objek wisata, maka secara otomatis peran seniman akan berikan peranan yang sangat penting. Yaitu kenapa? Ketika orang datang ke Lampung, dengan adanya seniman-seniman yang mampu menunjukkan budaya-budaya yang ada di Lampung ini, maka akan menjadi salah satu objek wisata yang berbasis kepada budaya. Tidak hanya berbasis kepada selama ini keindahan dari alam Provinsi Lampung. Banyak hal yang bisa digali di Lampung kan? Ya, betul. Di DKI ini ada berapa komite ya, Bang? Ya, ada 7 komite. 7 komite. Di antaranya adalah komite seni rupa, komite tari, kemudian komite sastra, lalu komite tradisi, film, kemudian teater. Oke. Jadi, dan semuanya itu memang digenjot, mereka membuat program supaya untuk yang seperti Abang sampaikan tadi? Ya, harapannya bahwa dengan adanya komite-komite ini, maka komite-komite ini akan menjadi katalisator kembali buat para seniman di masing-masing komite ini. Ya. Nah, hal apa yang Abang tekankan kepada masing-masing komite ini supaya lebih mengangkat lagi budaya Lampung yang memang sudah bagus, sudah cukup dikenal, tapi mungkin bisa lebih dikenal lebih luas lagi? Ya, misalnya saja salah satu komite dari yang baru saja melaksanakan tugasnya, ya komite musik. Jadi komite musik ini melakukan semacam festival pencipta lagu. Artinya pencipta lagu ini tidak hanya sekedar sebetulnya menciptakan lagu yang
enak untuk didengar, tapi juga memberikan kontribusi mengangkat objek-objek wisata yang ada di Lampung ini yang harus termuat dalam nada-nada atau kata-kata yang termuat dalam lagu yang dia ciptakan, sairnya, ya. Begitu juga sebetulnya Komite Tradisi, bahwa kita berharap bahwa kalau nggak salah kemarin mereka melestarikan salah satu kebudayaan kita dari Lampung yang dilestarikan lewat direkam sehingga akan ditonton ya, tidak hanya secara nasional tetapi secara internasional, bahwa ini adalah budaya yang turun-temurun yang memang harus diikuti oleh turunan-turunan kita yang harapannya tidak terputus sampai generasi yang sekarang. Begitu juga dengan Komite Tari. Komite Tari melakukan festival tari dunia ya, selama 24 jam. Artinya itu dengan YouTube selama 24 jam, yang menonton itu tidak hanya sebetulnya masyarakat secara daerah atau nasional, tetapi internasional. Dimanapun. Dan yang ditampilkan juga adalah tidak hanya kebudayaan secara nasional, tetapi ada kebudayaan yang terutama berasal dari Lampung. Artinya secara otomatis itu mempromosikan dari kebudayaan Provinsi Lampung. Dengan banyaknya para seniman yang ada di Lampung dari masing-masing komite tadi, di luaran sana kan banyak pemusik, banyak pelukis, banyak pemain teater. Itu untuk mengakomodir mereka untuk bisa bergabung, maksudnya bukan sebagai pengurus ya. Mereka diakomodir kegiatan-kegiatannya dan program-programnya supaya bisa merangkul. Itu seperti apa itu? Betul. Bahwa kepengurusan sekarang yang sering saya katakan bahwa ini adalah amanah yang diberikan kepada kita. Ketika kita menjadi katalisator, maka kita adalah sebetulnya sebagai pengurus yang menjembatani, sebagai mediatornya. Tidak harus kita sebagai pelakunya, tetapi kita adalah mengangkat tadi pelaku-pelaku seni yang ada di Provinsi Lampung ini untuk bergabung bersama-sama mengangkat seni-seni yang ada di Lampung. Contoh yang terakhir kemarin adalah tentang seni rupa, melakukan pameran sekaligus melatih calon-calon seni rupa. Itu sekaligus merangkul kembali bahwa di era COVID-19 ini mungkin para seniman banyak yang tidak berbuat apa-apa, tetapi ketika ada kesempatan untuk berpameran secara virtual, sekaligus mungkin ada sebagian yang bisa datang ke gedung Dewan Kesenian Lampung ini, mereka sekaligus diajak untuk meningkatkan keterampilannya sehingga akan lebih profesional lagi, dan harapannya hasil karya dari para seniman-seniman atau seni rupa ini mampu dijual. Kenapa tidak? Ketika wisatawan datang ke Lampung, maka karya-karya dari seniman ini mampu dibeli oleh para wisatawan yang datang ke Lampung. Oleh karenanya sebetulnya saya berharap dengan adanya gedung Dewan Kesenian Lampung ini menjadi wadah sebetulnya, menjadi tempat atau showroom bagi para seniman, tempat dia berkarya, tempat dia berlatih, tempat dia karyanya. Kira-kira Bang, bagi para seniman di luar sana yang mereka belum punya kesempatan untuk, misalnya dia pelukis, belum punya kesempatan untuk menggelar pameran sendiri, atau dia punya keahlian musik, belum sempat bisa ikut konser atau apa-apa, dijembatani nggak sama DKL ini untuk bergabung, untuk difasilitasi membuat event atau seperti itu? Sangat dijembatani. Nah, lewat komite tadi sebetulnya yang kita sebut dengan program yang dibuat oleh komite berbasis pada bottom up. Artinya bottom up ini berasal dari apa yang diinginkan oleh seniman-seniman yang ada di Lampung, mampu diakomodir oleh Dewan Kesenian Lampung, sehingga terjadi sinergitas antara apa yang kegiatan dilakukan oleh pengurus Dewan Kesenian Lampung betul-betul sesuai dengan harapan dari para seniman. Artinya wajah baru dari Dewan Kesenian Lampung seperti ini nih sekarang. Jadi bisa berharap nih para seniman di luar sana untuk eksistensinya dibantu melalui Dewan Kesenian, gitu kan? Betul. Tapi kalau dengan Dewan Kesenian masing-masing kabupaten kota itu bersinerginya gimana ya, Bang? Ya, kita bersinergi juga dengan Dewan Kesenian yang ada di kabupaten dan kota, dan kita salah satu programnya adalah melakukan safari budaya, kunjungan ke Dewan Kesenian yang ada di kabupaten dan kota, di antaranya yang sudah kita adalah Lampung Selatan, kemudian pesisir barat, ya itu sudah kita kunjungi, dan insya Allah nanti tanggal 1 Desember kita akan berkunjung ke Tulang Bawang Barat. Apa tujuannya? Adalah
mensosialisasikan tentang fungsi dan tujuan dari Dewan Kesenian, sekaligus memotivasi, lalu mencari masukan-masukan yang diharapkan oleh seniman-seniman yang ada di Kabupaten. Kita selesaikan sekaligus kita sampaikan kepada pemerintah kita, sehingga harapan dari pemerintah, harapan dari seniman betul-betul akan terjadi sinergitas untuk membangun Lampung semakin jaya. Ini Dewan Kesenian Lampung punya gedung yang udah luar biasa nih, pembangunan tidak berhenti. Ya. Sekarang udah ada studio podcast, banyak perubahan, pembaruan wajah baru dari Dewan Kesenian Lampung. Ya. Terus kita punya di lantai 2 juga ada gedung teater yang luar biasa, bagus sekali. Betul. Iya, gedung pertunjukannya. Artinya sangat difasilitasi nih oleh pemerintah. Betul, iya. Sudah berlangsung kalau untuk latihan-latihan, mereka banyak yang latihan di panggung terbuka sekaligus di teras-teras. Baik yang latihan tari, kemudian ada juga latihan paduan suara, ada juga yang barangkali latihan untuk melukis dan sebagainya. Bahkan di sini ada teater kalau nggak salah waktu itu workshopnya dilakukan. Itu adalah dalam rangka menyemangati para seniman dengan jumlah yang terbatas karena kita masih harus mengikuti protokol COVID-19. Di DKL ini mendata jumlah seniman nggak sih, Bang? Ya. Didata semua. Betul. Ya? Oke. Dan itu dari seluruh kabupaten kota atau bagaimana? Yang ada baru untuk kota kayaknya, baru yang ada di kota. Dan inilah sebetulnya dengan safari budaya tadi kita berkunjung ke kabupaten harapannya sekaligus untuk mendata seniman yang ada di kabupaten. Bahkan bisa jadi ketika kunjungan itu muncul seniman yang nggak diduga-duga nih, ternyata dia jago main gitar klasik misal, ya kan, yang tidak terekspos sebelumnya. Dan itu yang terjadi ketika kami datang ke Lampung Selatan. Salah satunya mereka mengeluh, ini kita seniman dari seni rupa. Selama ini kami tidak punya wadah untuk memamerkan karya kami kemana. Nah, akhirnya ketika kita datang kita jelaskan bahwa nanti tanggal sekian Dewan Kesenian Lampung akan melakukan semacam pameran yang berbasis virtual. Oleh karena silakan daftar ke kita, lalu itu pun sebetulnya diseleksi ya kalau tidak salah. Dengan diseleksi dilihat yang layak, maka yang belum lolos seleksi bukan berarti dia tidak dipamerkan, tetapi tentunya diarahkan supaya meningkatkan kualitasnya sehingga karyanya akan semakin baik. Ya. Kalau boleh tahu Bang, pesan Pak Gubernur sendiri untuk Dewan Kesenian Lampung apa sih ketika pelantikan kemarin itu? Ya. Hal apa yang harus dirubah, hal apa yang harus dilakukan? Apa Bang? Ya, tentunya adalah bagaimana supaya Dewan Kesenian Lampung ini melaksanakan fungsinya sesuai dengan tupoksinya adalah sebagai katalisator, sebagai mediator sehingga seniman-seniman yang ada di Lampung ini betul-betul bergairah, bersemangat sebagai seniman. Karena kalau tidak disemangati kan yang namanya seniman, oh ini kan sekedar hobi misalnya. Padahal bisa jadi duit termasuk Mbak Novi kan, art entrepreneur kan. Ngomong-ngomong jadi duit. Nah, ngomong-ngomong jadi duit. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya kan kita berharap tadi ketika dia lakukan secara profesional, maka secara otomatis dia akan menjadi sumber pendapatan bagi para seniman. Nah, kata profesional ini menarik nih Bang. Seniman, kadang-kadang itu namanya seniman ya, identik dengan semau-mau dia sendiri. Agak sulit nggak mengarahkan seniman, khususnya di Lampung ini, untuk mereka bisa melakukan hal yang profesional untuk karirnya supaya lebih bagus lagi? Ya, saya rasa tidak ya. Artinya mungkin kalau selama ini itu kan hanya butuh wawasan, butuh pemahaman, butuh pengalaman. Disinilah sebetulnya peran dari Dewan Kesenian Lampung untuk memberikan arahan, bimbingan sehingga apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh audiens, apa yang diinginkan oleh penonton, apa yang diinginkan oleh masyarakat, itulah yang harus dipenuhi tanpa kita meninggalkan kaidah-kaidah. Ya kalau misalnya kalau seni tradisi kan nggak boleh dirubah-rubah kan, tapi kalau untuk seni-seni lain ada yang disebut dengan seni yang memang boleh dikembangkan. Nah, sekarang ini eranya kan sudah era yang serba digital. Ya. Artinya apakah juga Dewan Kesenian Lampung ini ikut juga menyesuaikan untuk ekspos dan lain-lain? Betul.
Karena kita dengan adanya perubahan lingkungan, khususnya dengan adanya COVID-19, kemudian kita berubah ke revolusi industri 4.0, artinya berbasis teknologi, maka secara otomatis Dewan Kesenian Lampung pun harus menyesuaikan. Salah satunya, hari ini kita wawancara lewat podcast. Kan kalau tidak ada revolusi industri 4.0 atau berbasis teknologi, atau kita tidak terkena musibah COVID-19, mungkin kita berbasis tradisional. Iya, ya kan? Tapi jadi karena ada hikmahnya, artinya kita harus bersyukur dengan perubahan lingkungan, maka seniman pun harus menyesuaikan diri. Kalau tidak, maka kita akan tergerus kan dengan adanya perubahan lingkungan itu. Kreativitas yang pasti. Kreativitas, maka seniman bukan berarti dengan adanya COVID-19 mereka tidak bisa survive, tidak bisa exist, tetapi harus menyesuaikan. Salah satu contohnya tadi, melakukan pertunjukan yang berbasis digital, direkam lalu dipertunjukkan lewat YouTube. Yang tadi hanya dikenal barangkali hanya di kota Bandar Lampung, sekarang dikenal secara nasional. Orang Kalimantan lihat, oh ini tarian Lampung. Kemudian di Eropa orang melihat, oh ini sebetulnya tarian Lampung, ini lagu Lampung, dan seterusnya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Mungkin ya Bang, dalam tanda kutip, era sebelumnya masyarakat berpikir bahwa Dewan Kesenian ini sulit untuk disentuh, sulit untuk bergabung di dalamnya, terlalu eksklusif atau terlalu menutup diri. Nah sekarang gimana nih Abang ingin menyampaikan apa tentang ini? Karena niatnya adalah niat positif, dan itulah yang sering saya katakan kepada pengurus lain. Ketika kita diamanahkan, apa yang bisa kita berikan buat orang lain, tapi jangan pernah pikirkan apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain, sehingga kita tidak yang namanya merasa kecewa ketika apa yang kita harapkan tidak terpenuhi, tetapi apa yang bisa kita berikan, sehingga sekecil apapun yang kita miliki kalau kita berikan kepada orang lain secara tulus, secara ikhlas, insya Allah artinya akan berbuah yang disebut dengan ladang pahala. Nah itu yang saya katakan. Walaupun teras itu sepertinya tidak bermanfaat, tetapi ketika orang gunakan untuk latihan, itu akan menjadi bermanfaat. Dan itu gratis kan? Dan itu gratis. Bahkan saya katakan, kalau kita punya sound system, kita layanilah mereka, kita berikan sound system. Kalau kita ada air minum, walaupun 1 galon, kita berikan kepada mereka yang sedang latihan, sehingga akan bersemangat. Wah, sedep nih dengarnya ya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang juga belum diketahui masyarakat luas, Abang. Ya, ketika mereka, waduh saya bukan orang Dewan Kesenian Lampung, jadi mereka mungkin agak minder, canggung, atau khawatir. Kalau dengan adanya expo seperti ini kan masyarakat jadi tahu, mereka bisa dengan senang hati ikut latihan di sini. Yang penting jaga kebersihan kan gitu kan? Betul. Iya. Nggak bayar uang kebersihan kan? Nggak bayar uang kebersihan kan? Untuk apa? Kalau mereka latihan. Oh enggak, bahkan dikasih air minum. Tuh, kan dikasih air minum. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, wajah baru dari Dewan Kesenian Lampung saat ini sangat memberikan harapan bagi para seniman di Lampung untuk semua unsur seni ya. Tadi kalau di Dewan Kesenian Lampung ini ada 7 ya. Ada 7 dari musik, teater, dan lain-lain. Itu. Nah, hal apa ketika Abang pertama kali dilantik, Abang dan pengurus itu, yang pertama kali Abang lakukan apa tuh kemarin? Ya. Ketika kita sudah dilantik, maka yang pertama kali kita kumpul duduk bareng, terus untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh DKL masa lalu dengan harapan ke depannya. Supaya lebih baik lagi ya. Kemudian dari hasil evaluasi itulah kita membuat perencanaan. Masing-masing komite membuat perencanaan, lalu kita diskusikan bareng-bareng, kita cermati, oh ini memberikan manfaat bagi para seniman, oh ini skupnya terlalu kecil misalnya, oh ini skupnya terlalu luas misalnya, kita berikan arahan, sehingga ketika mereka membuat program itu betul-betul merupakan program hasil musyawarah bersama. Jadi bukan berdasarkan oh ini maunya teater, maunya komite ini saja, tetapi kita melakukan yang urun rembut. Kenapa? Yang paling sulit itu adalah sebetulnya jangan sampai terjadi salah persepsi, salah komunikasi. Itu yang betul-betul kita jaga. Bahwa jangan sampai karena saling tidak tahu sehingga bisa memiliki persepsi yang negatif. Nah itu yang kita jaga. Oleh karenanya kita mencoba untuk terbuka, untuk memberikan arahan. Walaupun waktu itu sebetulnya kita rapatnya lewat Zoom ya, karena waktu itu kenceng-kencengnya lagi COVID-19. Nah, tetapi bisa berjalan secara baik. Dan alhamdulillah semua sudah, karena ini hampir tutup tahun ya, semua sudah mencoba memberikan yang terbaik dari masing-masing komite. Oleh karenanya mungkin nanti
di bulan depan kita akan melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing komite, sekaligus kita mencoba merencanakan untuk kegiatan di tahun 2020. Artinya masing-masing komite dikasih kebebasan untuk melaksanakan program sendiri ya, ya, program sendiri. Betul. Dan betul. beberapa sudah jalan nih. Sudah jalan semua. Sudah jalan semua. Iya. Oke. Betul. Bang, di menit-menit terakhir, apa yang ingin Abang sampaikan tentang Dewan Kesenian Lampung yang akan, yang sedang, yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan ke depan kepada masyarakat luas, supaya masyarakat tahu bagaimana sebenarnya sesungguhnya eksistensi dari Dewan Kesenian Lampung saat ini? Ya, buat masyarakat Lampung khususnya para seniman, bahwa kami yang sekarang sedang diamanahkan sebagai pengurus Dewan Kesenian Lampung berupaya memberikan yang terbaik bagi para seniman. Dan alhamdulillah sejak tahun 2020, walaupun kita tidak punya dana, kita tetap berkarya memberikan yang terbaik apa yang dimiliki oleh Dewan Kesenian Lampung. Dan di tahun 2021 ini alhamdulillah dengan dukungan kembali dari Pak Gubernur, dari Pemda Provinsi Lampung, sehingga semua komite bisa menjalankan tugas atau topoksinya dengan baik. Artinya Dewan Kesenian Lampung saat ini sangat bangga dengan karya-karya dari para seniman Lampung yang udah pasti bagus-bagus itu, Bang. Insya Allah. Jadi mungkin kalau memang selama ini punya karya tapi tidak sempat terekspos karena tidak punya media untuk mengeksposnya, Dewan Kesenian Lampung siap untuk memfasilitasi. Terima kasih Bang Satria Bangsawan. Sukses selalu untuk Dewan Kesenian Lampung. Amin. Ditunggu selalu karya-karya hasil dari setiap komite yang ada di sini, dan kita bisa akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Lampung ini sangat kaya dengan seni budaya yang semua terangkum dalam Dewan Kesenian Lampung. Terima kasih Abang waktunya. Sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah Selusur Budaya Lampung Pencatat kali ini bersama Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Profesor Dr. Satria Bangsawan, SE MSI. Terima kasih. Tabi pun. Ya pun.